saya di handphone saya ini jam 8, teng mulai. Saya alhamdulillah izin Allah sudah mandi tadi subuh. Lalu ngisi SMK, selesai SMK sempat rapat beberapa tim tadi. Selesai rapat situ saya keluar dari pintu masjid depan, masuk lagi situ. Langsung pindah. Jadi rasa-rasa saya sudah selesai berapa urusan. Faidah faragta fansab. Belajar kita untuk menghargai waktu, karena sebenarnya ketika kita menghargai waktu, kita sedang menghargai diri kita sendiri. Coba bilang. Teman-teman, tidak ada apapun yang kita lakukan kecuali akan kembali kepada kita sendiri. Teman-teman harus yakini. Jadi file penting yang pengen saya sampaikan kepada antum di kemasjidan hari ini, apapun yang antum lakukan, itu semua akan kembali kepada antum lagi. Antum ikhlas, antum akan dapat keikhlasan. Antum tulus, antum akan dapat yang tulus. Antum menjaga diri dari maksiat, Allah akan jaga betul-betul antum dari maksiat dan akan pilihkan antum lingkungan yang bersih dari maksiat. You are what you give. Engkau adalah apa yang engkau berikan. Ustaz, suami saya kasar, jadilah istri yang lembut. Lawan kekasarannya dengan lembut. Antum tahu batu yang keras berhadapan dengan setetes air, lama-lama air itu membuat dia jadi bolong. Tidak semua kekerasan harus dibalas dengan kekerasan. Lawan dengan kelemah lembutan. Siapa tahu kelembutan antum meluluhkan hati si dia. Tapi jangan kegatalan. Suami orang lah dikacau, suami orang lah di-al-fatihahkan, suami orang disolawatkan nih. Jangan, ya. Itu namanya gatal. Apa istri orang? Aduh, sayangnya kakak ini nikah sama si fulan. Coba nikah sama saya akan bahagiakan dia. Setan. Antum bahagiakanlah istri antum sendiri. Ndak makan di pondok, makannya pakai bungkus bekal gitu ya. Bukan pisang, sedih benar gak? Bungkusan itu loh, bungkusan yang kotak tuh kayak tupperware itu, terus makan berdua depan masjid. Kan so sweet banget kan? Kan saya sebut Randi sama Despi, nggak sebut. Ya, tapi kan itu so sweet, lumayan lah. Bikin yang jomblo-jomblo agak kejang-kejang gitu kan. Angga tadi mau ngerukyah, jadi ngerukyah diri sendiri dia, gitu. Gara-gara nengok ada suami istri, ya enggak ada masalah. Istri-istri sendiri, antum sayang-sayang lah istri itu. Dipanggil sayang, dipanggil cintaku, my honey, my sweetie, panggil so sweet, panggil solehah, boleh. Kenapa lagi tuh? Aku lupa nama aslinya katanya. Nah gitu ya Bang Banjir ya. Nah, takutnya ngapa dipanggil kok romantis benar Bang Banjir nih. Lupa nama istrinya. Nggak, masih ingat ya nama istri ya. Nah, antum itu jangan lupa nama istrinya. Dikasih doa, nama tuh doa. Siapa yang udah nikah sini? Yang udah nikah berapa orang? Dah. Oke. Sekarang coba cek. Antum nulis apa nama istri antum dan nama suami antum di handphone itu? Apa tulisnya? Saya mau periksa. Dapat hadiah langsung. Karena perempuan tuh sendu, senang duet, saya kasih yang warna merah. Dapat hadiah. Allahu Akbar. Ini istrinya Bang Ihsan. Mana Ihsan mana? Suaminya tak ada. Oh, di rumah jaga anak. Oh, terbalik-balik dunia sekarang. Nah, gurau. Nah, ini suami. Ditulis di sini, suami soleh, setia, kaya raya, beruntung sehidup sesurga. Yang dapat yang pertama aja, yang lain tidak dapat lagi.
Denny Paskas gitu ya. Suamiku merah-merah. Ganti. Ini istrinya Solihin. Ditulis di sini Solihin surprise gitu ya. Itu Sadika yang masih gitu ya. My husband surgaku. Oke. Tulis sekarang gantian. Mana yang suami sini? Mana yang pada? Langsung diganti chatnya. Orang enggak SP Pondok Alumni ya. Istri soleha. Ada Aurit. Masya Allah. Ninja kecilku. Saya. Istri surgaku, bidadari surgaku. Oke lah. Itu apa? Oh, betul. Dah, tulis. Usah awal. Jangan diangkat. Istri soleha Q. Nomor tak dikenal, saya nikah. Oh, dia pakai wifi soleha. Itu artinya dia memang sering tak ada kuota ya. Sering chatting sama istrinya. Oh, istri soleha nama. Jangan diangkat. Yang satu lagi nomor tak dikenal. Dengarkan. Ucapan adalah doa. Coba bilang. You are what you say. Apa yang dilihat, didengar, dan diucapkan itu jadi doa. Maka ucapkan yang baik-baik. Istri soleha nelpon. Orang rumah. Sekejam itu antum ngasih nama istri. Nanti nomor tak dikenal, kan jangan diangkat. Pas pampres, Kapolda, Satpam, horor betul. Ucapan adalah doa, maka kasih nama yang baik-baik. Kalau sekedar cinta-cintaan, my honey, my sweetie, tidak ada doanya di situ, ya kan? Nah, kalau saya kasih namanya, kasih doanya. Nah, belum ente. Sabar. Biasanya yang suka ngayal-ngayal tuh emang yang belum nikah. Yang udah nikah tuh nyesal biasanya. Salah pilih amal ya. Amal ini gitu nih, udah amal ini. Ya. Sekali nikah sama usaha mandiri. Terus paksa mandi sayang ambil. Didik berarti bakal pengasuh. Sekali nikah sama pendidikan ngajar terus mau tidur masih taklim dia. Cinta mati dia sama pendidikan. Sekali sama sosial loh, sibuk apa? Peduli ya terus ngantar beras sayang tengah malam. Peduli sama tak balik-balik. Nah, sekali PAW ngurus wakaf ya terus. Ujung-ujung istrinya diwakafkan enggak? Jangan. Dikasih nomor seri kan gitu kan, pakai izin ya.
dikasih inventaris. Jangan, astagfirullahaladzim. Saya cukup ya ngomong-ngomong kosongnya ya. Tapi tadi saya mau sampaikan nama adalah doa. Jadi jangan ditulis Denny Paskas Multimedia gitu, jangan ya, Indah ya. Doa. Ini Denny yang masih tulis gak gitu, Indah Rumah Sehat gitu kali ya. Apa yang ditulis Den? Istri soleha. Tahu nggak dia tuh di situ tuh waktu yang dia bilang istri soleha. Tapi dia suka loh itu, suka gak? Suka, jadi doa. Maka antum yang ini tidak cukup cuma cinta kawan-kawan dalam rumah tangga itu, harus ada doa. Kemarin saya posting yang punya Billy sama Anggia. Kak Anggia itu tulis di namanya, Billy itu tulis suami solehku gitu, terus doa. Teman-temannya ngebully. Tuh suami soleh nelpon tuh, suami soleh nelpon tuh. Kak Anggia ndak peduli masa bodoh aja, biarlah. Jadi doa kok. Lama-lama teman-teman yang tadi ngebully semua ngerubah nama suaminya jadi suami soleh. Masya Allah, itu bagus tadi dapat 100.000. Alhamdulillah. Saking setia dan solehnya tuh jaga anak suaminya. Gitu guys. Oke, no problem. Jelas ya teman-teman ya? Ucapan adalah doa. Maka antum hari ini jangan pernah fokus sama apa yang antum lakukan hari ini. Jangan. Ini skor sementara. Jangan pernah antum tertipu dengan skor sementara ini. The game is not over. Pertandingan belum selesai. Permainan juga belum selesai. Antum baru memulai menapaki jalan menjadi orang masjid, menjadi orang baik, menjadi orang yang bertaubat. Skor akhirnya bisa jadi 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Saya teman-teman terus terang menanti perjalanan itu panjang bertahun-tahun. Kalau boleh jujur sama antum semua, saya baru nampak dan nengok hasil dari perjalanan saya merintis hidup itu setelah kurang lebih 8 tahun. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Begitu Covid, game over, saya secara hitung-hitungan duet. Ini enggak apa ya cerita sama antum ya. Bukan niat saya mau pamer, enggak, naudzubillah. Supaya antum juga bisa paham gitu. Ustadz Lukman proses juga gitu loh. Seorang Lukmanul Hakim itu berproses, panjang prosesnya. Nggak enak, cuma bedanya saya diajarkan sama guru saya, jangan pernah menunjukkan kesusahanmu dan permasalahanmu di hadapan manusia. Guru saya pesan itu. Jadi saya memaksa diri saya untuk nggak boleh menunjukkan susah di hadapan makhluk. Dan itu tidak mudah, 8 tahun latihannya. Berapa tahun? Kalau saya keluar teman-teman, insya Allah saya dapat duit. Kalau saya keluar, sekali ceramah atau sekali ngisi seminar atau sekali diundang sama orang, itu dapat duit. Covid, tak ada duitnya kan? Hitung-hitungannya. Tapi di situ saya memperbaiki lagi tauhid saya. Dulu pikiran saya kalau aku keluar harus dapat duit. Kalau aku keluar ini dapat duit. Kalau aku tidak keluar tidak dapat duit. Kalau ceramah dapat duit. Gitu mindset awal latihan 8 tahun loh. Sampai akhirnya Allah kasih Covid. Covid ini teman-teman pelajaran juga buat saya. Doa saya juga yang dikabulkan. 2019 itu saya hampir bosan gitu naik pesawat tuh. Bayangkan, Selasa, Rabu, Kamis 3 hari jadi Pontianak. Jumat sampai Senin terbang keliling Indonesia. Sampai satu hari saya masih ingat momentumnya, saya pegang koper di salah satu bandara di Indonesia. Saya nenteng koper, waktu itu istri ndak ikut, anak juga ndak ikut, saya sendirian. Pas mau pamitan sama anak-anak tuh, anak saya bilang, ya ayah baru sampai ya, ngapa pergi lagi ya? Lalu saya bilang, ayah ceramah nak. Tapi obrolan itu jadi obrolan yang membekas di hati saya, termasuk sedikit mengusik hati saya gitu. Saya pegang koper sendirian, ditemani sama santri-santri bandara. Waktu itu sudah ada santri bandara awal-awal. Lalu saya bilang gini, apa sebenarnya yang aku cari ya? Kalau terkenal, masuk TV,
Rasa-rasanya udah. Tadi pagi barusan produser TV One, Mas Faiz, produser TV One, ngubungi saya nih. Faiz, biar antum tengok ani. Produser TV One WA saya lalu bilang gini, Ustadz kapan kalau Sabtu Ahad langsung pas lagi ke Jakarta bulan Juli dan Agustus isi ke TV One sekalian Ustadz, kali-kali aja pas lagi mampir sekalian live di TV One. Saya tak pernah minta. Ini barusan tadi subuh saya bilang, saya udah off, saya bilang nanti biar Ustadz Jericho ya ngisi TV One. Memang beda. Atau sekalian lah bertiga lah untuk ngisi sana. Kalau saya udah tak cukup udah masuk TV, kebesaan. Saya waktu bawa koper itu, ini perjalanan spiritual teman-teman ya. Jadi biar antum juga ambil ibrah. Karena nanti setiap orang akan ketemu titik itu. Kita pengen terkenal, pengen dikenal, pengen di puncak, pengen di apa gitu. Semua acara-acara bergengsi di level-level ustadz atas izin Allah saya sudah rasakan semua. Ya, diundang di level nasional, di TV, di mana-mana, di event-event penting yang itu kumpul semua gathering-gathering ustadz-ustadz. Atas izin Allah saya sudah rasakan. Saat itu saya bawa koper lalu saya bilang, sampai kapan nanti? Nah teman-teman, kalau antum merasa sampai pada titik jenuh atau bertanya sampai kapan, jangan anggap remeh. Bisa jadi itu hidayah dari Allah. Itu titik balik. Saya sempat bertanya, sampai kapan aku terbang-terbang kayak gini? Lalu ada pertanyaan lanjutan. Saya bertanya lagi sama diri saya, nah apa biar. Saya bertanya sama diri saya, apa sebenarnya yang aku cari? Apa sebenarnya yang aku cari? Nah di situ saya sepanjang naik pesawat biasanya tidur. Saya tidak bisa tidur. Naik pesawat tuh cuma megang kepala, nengok jendela, buka sabuk pengaman, nengok jendela lagi, ngerenung lagi. Apa yang mau aku cari ya? Cari terkenal. Sampai di mana terkenal itu? Banyak orang yang lebih terkenal daripada saya, matinya justru malah bunuh diri kan? Overdosis, menggenaskan artis-artis. Kaya raya, ternyata ada anak raja sebuah negara, anak raja dari sebuah negara, saya tidak sebutkan negaranya mana, laki-laki ganteng, kaya raya, soleh, baik, ternyata gay. Negara Islam. Antum jangan kepo nanti cari negara mana. Dah. Saya udah tidak sebut negaranya, tidak sebut namanya. Dia punya peluang besar untuk mewarisi tahta ayahnya. Tapi ternyata memilih jalan hidup di Hollywood, kumpul sama artis-artis, hanya untuk dengarkan lagu seorang Mariah Carey dia bayar $1 juta. 3 lagu Mariah Carey. Padahal kita mau dengar lagu Mariah Carey tinggal putar YouTube. Pakai wifi masjid lagi. Lalu di puncak kekayaannya dia tidak bisa menikmati orientasi seksualnya yang benar gitu. Tak ada kecenderungan menikah. Dia justru malah suka dengan sesama jenis. Salah enggak kira-kira? Dia bergelimang harta. Apakah harta itu membuat dia jadi bahagia? Ternyata tidak. Nah teman-teman semua tadi saya bilang ucapan adalah doa. Lalu saya bilang sama Allah, ya Allah, boleh tidak saya minta dan saya ucapkan lagi doa saya yang dulu 2012 yang pernah saya ucapkan sama engkau. Saya mau minta itu lagi ya Allah. Antum boleh tiru, boleh tidak? Saya berdoa gini, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya minta rezeki yang banyak sama engkau. Tapi rezeki yang banyak ini ya Allah, jangan sampai membuat saya jauh dari anak keluarga saya. Jangan sampai juga membuat saya jauh dari istri saya.
Jangan sampai membuat saya jauh dari Engkau ya Allah. Jangan sampai rezeki yang banyak ini ya Allah, untuk mendapatkannya membuat saya harus berpisah dengan orang-orang yang saya cintai. Bahasa kasar itu gini, saya minta tetap di rumah, tidak kemana-mana, tapi bisa dapat duit. Aneh bagi sebagian orang, tapi bagi saya itulah doa saya, hamba yang lemah ini kepada Tuhan saya yang maha kuat. Rupanya ada COVID. Ceramah-ceramah berubah dari offline menjadi Zoom. 1 kali Zoom, 2 kali Zoom. Saya juga tidak terpikir. Bagi saya Zoom itu ya cuma ngisi-ngisi gitu aja. Ya saya tetap bisa depan akuarium kan gitu. Tahu gak? Habis selesai 1 Zoom, ada rezeki. Rupanya ada. Ada yang transfer untuk Ustadz. Apa nih akadnya? Pribadi atau ini? Ini untuk titip Ustadz. Kemarin Lebaran, saya hampir tak belanja kebutuhan Lebaran. Yang unboxing giveaway-nya tuh ini. Untuk Ustadz Awal. Dan tim. Ustadz Awal. Aku yang kena kata Ustadz Awal. Kita ngabiskan enggak? Ayolah, dan tim maksudnya. Ustadz Awal tuh bagian lobby di awal. Makanya toples di rumah saya tidak ada toples yang bagus-bagus. Toplesnya toples giveaway itu. Apa? Hampers namanya. Ya, hampers ya. Nah, orang suka kan kita tengok dia makan malah nyemil itu gitu kan. Tak ada yang lain. Ada. Suka ke Bang? Suka Ustaz, suka saya. Ada, ambil sama toples-toplesnya. Mantap. Tidak usah bungkus-bungkus lagi dah. Ambil sama toples-toplesnya. Ternyata teman-teman, Allah yang maha baik itu bisa mewujudkan doa yang mungkin bagi orang itu doanya iseng. Saya 2012 berdoa gitu. Karena dulu saya 2010, 2011 tetap sholat, cuma salto-salto. Kemarin saya nengok salah satu tokoh orang yang dianggap kaya di Indonesia, dia bilang, saya sampai sekarang masih kerja 14 jam sehari. Bagi orang-orang produktivitas, bagi orang-orang yang menyanjung tinggi kerja keras, itu dianggap hebat. Kalau bagi saya, itu sebuah kebodohan yang amat. Ngapain ngabis-ngabisin waktu 14 jam? Kalau tak bernilai ibadah? Tapi bukan berarti saya nyuruh antum malas-malasan juga, enggak. Nanti kita akan bahas konsep rezeki kayak apa. Tapi teman-teman yang baik, saya dulu salto-salto cari duit, enggak dapat. Begitu saya fokus netes produktif di masjid, bangun tidur 3:30, ya kan? Bangun malam, minta sama Allah sebagai bentuk syukur. Sholat malam, hadir kepada Allah sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ngisi SMK, sholat sunat fajar. Janji Allah kan, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti saya sudah mengalahkan Warren Buffett, mengalahkan Bill Gates, itu lewat semuanya. Mereka cuma punya berapa triliun sih? Kita punya dunia dan seisinya. Rezekinya dikasih Allah 1 samudra. Saya yakin itu. Yakin, percaya. Sehat itu kan mahal. Akal sehat mahal. Saya dengan izin Allah pagi-pagi subuh sudah pakai baju 01. Baju 01 apa Ustaz? Mohon maaf ya, celana dalam baru dipakai, kaos dalam baru dipakai, baju badan sudah dikasih body lotion, sudah disiapkan semua, pakai parfum, pakai minyak wangi, ketiak sudah dicukur, sudah pakai bedak MBK yang di Munzalan Mart itu. Kayak bedak supaya tidak ngerusak baju. Antum jangan pakai yang cairan-cairan yang ada tuh, tidak usah. Itu ngerusak bahan kimia. Dia menghambat keringat antum. Lalu keringat antum tuh harusnya keluar. Dia karena dikasih bahan-bahan kimia yang antum depannya R belakangnya A tuh. Ya kan? Bang Raga. Ya kan? Keringat antum tidak keluar, itu jadi penyakit. Kalau pakai bedak, dia tetap keluar keringatnya, tapi tidak bau. Ahwat-ahwat ada kok yang kalau lewat bau naga itu ada. Astagfirullahaladzim. Ahwat kok bau bengam, gimana ceritanya? Tapi terlalu wangi juga tidak boleh ahwat. Tak boleh, sedang-sedang. Pokoknya jangan sampai bau badan, itu jadi. Kaos kaki ganti ya, jangan sampai abu-abu jadi coklat gitu.
putih jadi abu-abu. Periksa ustazah tuh termasuk wakil pengasuh, jangan sampai bawa bengam. Cek semuanya, bawa ketiak. Saya sering tuh anak-anak saya fight sini. Cium ya, bau. Enggak, ya wangi terus. Wangi itu sunnah, keteladanan. Jadi harus tahu antum. Dah pakai baju 01. Sudah mandi, sudah ready. Jadi enggak ada ceritanya mandi jam 7, mandi jam 6 tuh enggak ada. Bagi saya tuh fail. Saya anggap hari itu hari yang gagal ketika saya mandi di atas jam 6. Mandi sebelum subuh. Dingin Ustaz. Dingin tuh di sini di pikiran. Kalau antum sudah tahu ilmunya, sudah terbiasa, justru malah aneh kalau mandi. Jadi I am ready. Ya Allah, saya sudah siap. Jidat print saya ketika saya sujud di hadapan Allah mau salat sunat fajar ataupun bangun malam, saya sudah dalam keadaan bersih. 01 bajunya. Jadi lakukan yang tidak dilakukan oleh orang lain, maka antum akan mendapatkan yang tidak didapatkan oleh orang lain. Coba diulang. Catat itu baik-baik. Praktekkan sungguh-sungguh. Yang lain masih tidur ngelap air liur, antum sudah bangun dan sudah mandi. Oh, beda rezekinya, Bos. Kami akhwat Ustadz. Oh, emang salah akhwat mandi awal? Saya bangun tidur tuh ngelap sempat berdoa dengan izin Allah, ya Allah kasih kesempatan berdoa, lalu merapikan tempat tidur. Itu SOP saya semua. Kecuali kalau selimutnya dipakai sama Bunda Uung. Kalau selimutnya masih dipakai Bunda Uung, saya biarkan Bunda Uung pakai. Tapi saya lipat selimut. Kalau tidak dipakai, saya lipat selimutnya. Bantal sudah saya susun. Jadi memulai dari hal yang basic, start small, start easy. Saya rapikan tempat tidur saya. Saya ninggalkan kasur dalam keadaan rapi. Itu tidak ada CCTV teman-teman, tidak ada Instastory karena handphone saya sudah dicas. Kenapa diceritakan? Ngasih tahu sama antum semuanya. Untuk melakukan perubahan besar harus dimulai dari hal yang kecil. Sekali lagi saya bilang, untuk melakukan perubahan yang besar, mulailah dari hal yang kecil. Merapikan tempat tidur tuh hal kecil, remeh-temeh, receh bahkan. Kerja istri Ustaz, enggak, saya enggak pernah gitu. Saya memilih untuk cebok anak, saya yang menentukan. Anak saya 4, lahir tahun 2010, lahir 2012, 2013, 2014. Berdekatan jaraknya antara Fatih, Ara, selisih setahun. Dan saya memilih, saya bilang Bunda tugasnya nyusukan, ngasuh dia kalau saya lagi pergi ngantar beras, saya bilang, tapi untuk basuh nya dan lain-lain biar itu tugas saya. Hina ke jadi laki-laki kayak gitu? Enggak. Bagi saya itu pilihan yang membuat saya bangga. Karena nanti suatu saat anak saya akan ingat ayahnya menyentuh dia, ayahnya ngasuh dia. Antum jangan cuma mau buatnya aja. Oh, nanti video ini dipotong-potong, lalu di-share ke suami. Berharap suaminya berubah soleh, dianya cuma mau enaknya aja. Ada istri-istri yang kayak gitu tuh. Giliran kajiannya menguntungkan dia, di-share-nya. Giliran kajian yang negor-negor istri, tak ada dipotongnya. Tuh Ustaz, tuh ya. Jadi suami tuh kayak Ustaz Lukman. Kau nikah sama dia berkelahi. Obrolan macam apa ini? Dah ngisi SMK, ngajar Quran di waktu terbaik, tempat terbaik, bersama orang-orang baik, di majelis ilmu. Itu antum dapat keberkahan. Antum akan punya kehidupan yang outstanding. Beda kehidupan antum pasti. Kenapa? Yang lain masih tidur, ngelap air liur, terburu-buru, tergesa-gesa. Antum sudah dalam keadaan siap. Beda, maka tidur awal, bangun awal. Rezeki antum pasti beda. Tidak sama dengan orang lain. Wake up early. Bangun awal, tidur awal. Jelas? Sip? Oke. Tadi saya bilang, ucapan adalah doa. Ucapan yang antum ucapkan itu
Mungkin belum diijabah Allah dalam waktu dekat. Tapi percaya nggak? Kalau Allah punya sejuta skenario untuk menggantinya dengan yang lebih baik, atau bisa jadi dikasihkan di saat yang sudah dianggap tepat. Mungkin belum hari ini. Masih ingat analogi tukang ngamen? Baru jreng langsung kasih duit. Antum suka gak? Dah. Tapi kalau dia nyanyi satu lagu, dua lagu, lanjut bang, antum suka? Bukan berarti zolim kan sama dia kan? Request lagu bang. Begitu selesai antum tanya, abang udah makan ke belum? Belum. Makan bang. Anak istri mau dibawakan enggak? Udah usah lah pak. Ya udahlah bawakanlah. Saya lagi ada rezeki nih, bawakan. Bungkuskan bang ya. Bungkus anak, bungkus istri. Untuk anak, untuk istri. Abang tinggal di mana? Daerah sana Ustaz. Daerah Jeruju. Oh iya dah, saya pesankan ojek online. Dapat ojek online, dapat uang 200.000, dapat makan. Nah teman-teman, kita berdoa kepada Allah juga harus sesabar pengamen tadi. Antum hari ini jadi ormas, orang masjid, ngurus munzalan, ngurus pusat dakwah, ngurus pendidikan, ngurus amal usaha, apapun yang antum urus, itu sebenarnya sedang mengajukan proposal di hadapan Allah. Keikhlasan antum, catat Ustaz. Apa? Keikhlasanmu pasti diganggu. Ini kalimatnya Kiai Hasan Abdullah Sahab. Keikhlasanmu pasti diganggu. Apa? Tapi engkau jangan jadi pribadi yang mengganggu keikhlasan orang lain. Coba diulang. Keikhlasanmu pasti diganggu. Tapi engkau jangan jadi pribadi yang mengganggu keikhlasan orang lain. Suami kita ngepel. Dia untuk pegang pengepel saja sudah perjuangan luar biasa ngerontokkan egonya. Masa aku suami gak cari duit, gak cari nafkah, gak nyapu, masih aku gak ngerjakan ini. Baru pegang penyapu, dia baru mau nyapu. Istrinya bilang, tumben nyapu, biasa main HP. Inilah mulut-mulut istri yang tak sekolah. Bodoh tuh jangan dipelihara. Sama juga antum. Istrinya biasanya ngapa gitu ya. Tiba-tiba istrinya sholat. Cie, dah solehah dia. Bilanglah, Masya Allah istriku bidadari surga. Masya Allah masuk surga bulat-bulat. Maksudnya masuk surga bulat-bulat itu bahasa Pontianak. Artinya dakhalal jannah bighairi hisab. Masuk surga tanpa dihisab. Itu bahasa orang Pontianak. Bukan bulat-bulat. Sedang gak ente. Belum bulat belum masuk surga. Ustaz Andika lagi bahagia. Lagi gendong anak ya. Baru tahu rasanya. Belum, masih baring-baring tuh oke lah. Masih nyaman, masih tinggal-tinggal. Nanti dia udah mulai bisa narik meja. Nah, narik-narik taplak. Welcome to the jungle. Dan antum bayangkan saya 4 kayak gitu. Modelnya macam Fatih, macam Fayat, macam Fira, macam Ara. Masya Allah, tabarakallah. Amazing. Gimana rasanya Ustaz? Amazing. Ican baru 2 biasa Chan. Siap-siap nanti 3. Bang Imam baru 3 ya? Baru 3, 1 udah masuk pondok dah. Tenang. Baru 1. Saya 4. Duit tak ada. Sekali ceramah dibayar 2M. Makasih Mas. Anda percaya dah? Nah, ompi saksi tuh
dikasih kue. Jadi ibu-ibu majelis taklim dalam gang Briket Village, Kampung Arang. Ngisi pengajian sana, ngomong infak beras. Anak yatim bu, jangan sampai pendusta agama gitu. Teriak gitu. Datang ngasih duit. Ini Ustaz kami patungan buka amplop sama Oki 150.000 untuk anak yatim. Wah, Ananda minta maaf ya, kami belum bisa ngasih amplop. Tak apa bu, kasih kue 2M. Makasih Mas. Maka antum pun yang istri-istri ini paham-paham lah, jangan nanya-nanya. Mana ceramah tadi? Mana amplop? Saya biasa kawan-kawan buka amplop di depan meja kasir itu biasa. Sudah pernah cerita sama antum kan? Begitu cek, dihitung, tip, di scan, ya kan? Begitu tengok harganya sekian, saya buka amplop 75.000 dapatnya sekali ceramah kan? Alhamdulillah. Begitu buka tak cukup, Kak boleh nggak tukar ini? Tidak usah Kak, tidak usah. Anak saya dekat-dekat, jaraknya susunya beda-beda. Yang ini S, yang ini M, ini XL pampersnya. Ya kan? Makin kecil kan makin mahal. Habis itu susunya beda-beda. Yang satu ini, yang satu ini. Nah, kayak gitulah rasanya. Pegang duit 75.000. Jadi antum jangan lihat yang sekarang. Nah, orang punya penyakit hati, nengok metamorfosis saya selama 8 tahun, baru keluarnya sekarang nih. Ada mobil, ada motor, ada apa? Ada handphone yang katanya pakai lipat-lipat, ada yang mata 3. Dari mana tuh dapatnya tuh? Jangan-jangan makan duit rakyat, mulut sampah. Berapa tahun saya lagi susah, ente di mana? Nyambung enggak? Semua orang bertransformasi, berproses. Saya pun kadang-kadang juga bertanya gitu, ngapa antum ngasih saya ini? Jauh-jauh benar antum ngantarkan barang ini sampai ke Pontianak untuk ngantarkan ini? Enggak lah Ustadz, bentuk khidmat. Iya ke? Jangan antum kasihan nengok saya. Jadi barang-barang itu teman-teman didatangkan Allah di waktu yang tepat. Hadiah-hadiah Allah datang di waktu terbaik. Maka antum jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Bisa jadi Allah belum tolong antum sekarang. Gerak terus, berbuat terus. Dan kalaupun antum, abang kakak, hari ini dapat nikmat itu, dapat kebaikan itu, ingat juga itu masih skor sementara. Ini pengasuh tuh sementara, pimpinan pondok sementara, wakil pengasuh sementara. Tadi malam ke siapa tuh? Alumni 2009, dosen Unida, Ustadz Rizal. Berapa umurnya? Berapa? 41. Seangkatan tuh, seumuran tuh berapa? 40? Oh 30. Umurnya 30 tahun, dosen Unida, angkatan Ustaz Andika, meninggal dunia. Saya 36. Udah injury time juga. Ayah saya 48 tahun. Enggak pakai sakit. Jadi teman-teman, jangan dikira mati tuh nunggu kita udah baik, enggak. Mati tidak nunggu kita, wafat tidak menunggu kita taat. Coba ulang. Tulis enggak. Wafat tidak menunggu kita taat. Jadi apa poin yang Ustaz mau sampaikan di pagi hari ini? Poin pentingnya adalah saya pengen sampaikan sama antum tentang pentingnya berproses dengan proses yang baik. Apa? Saya ceritakan masa lalu saya ceritakan tentang 2012 gimana, 2011 gimana, 2014 gimana, supaya antum jangan jadi manusia instan. Berproseslah dengan proses yang baik. Antum tidak suka sama pondok ini, antum boleh keluar.
Antum tidak suka disampaikan materi-materi kayak gini, ya antum tinggal keluar check out, nggak ada masalah. Tapi saya teman-teman menyampaikan ini berdasarkan apa yang saya alami dan apa yang Allah firmankan dalam Quran, bahwasanya tidak ada sesuatu yang instan, semua perlu proses. Dan orang yang imannya benar pasti akan bersabar dengan prosesnya. Jangan tengok yang sekarang, Ustaz enak sekarang. Antum nengok yang sekarang, antum tidak sabar sama prosesnya. Saya itu teman-teman dulu awal-awal tuh jadi kuli, betul-betul jadi kuli. Kalau ke bandara tuh betul-betul nguruskan Ustaz tuh betul-betul saya urus betul-betul. Dari mulai antri di counter tiketnya, nge-wrapping. Jadi saya mengeluarkan duit. Tidak ada Ustaz minta duit nih Ustaz, misalnya ada pembicara gitu. Saya yang keluarkan duit. Ada duit saya pakai duit saya seorang. Walaupun saya sedang susah tidak punya duit, saya bayar wrappingnya, dorong gerobak, itu biasa saya. Jemput Ustaz, bukakan pintu, ngangkatkan ini. Dari zaman 2010-2011 tuh saya jadi host couple kan, kalau di multi level tuh istilahnya. Jadi pelayannya Ustaz, nyiapkan kamar, bolak-balik hotel tuh biasa kerja saya tuh, booking-bookingkan kamar hotel. Jadi tidak bisa antum bilang Ustaz tuh enak tinggal nyuruh-nyuruh ya. Saya menguasai permasalahan, tahu sampai ujung-ujung. Kemarin ada salah satu manajer hotel, saya bilang saya mau booking kamar ini. Oh Ustaz, harganya sekian juta, dia bilang kan, sekian juta. Enggak, saya bilang saya udah biasa booking itu. Sebenarnya bukti transfernya. Terdiam dia langsung. Oke Ustaz, saya ikut. Dia mau bohong sama saya. Dia mau bilang harganya naik. Saya udah biasa transfer ke rekening official. Nggak mau saya transfer ke rekening personal. Awalnya sekali dua kali dia baik, lama-lama gara-gara terbiasa kita jadi bikin penjahat baru. Maka saya mau transfer apa-apa harus pakai rekening official. Ini rekening resmi hotel tersebut. Saya transfer ke rekening dan itu pakai mobile banking saya. Nggak bisa dia bohong. Ya, saya barusan transfer kemarin. Langsung terdiam. Ya udah Ustaz, udah kami booking kan. Tadinya dia minta harga lebih. Nah, itu pentingnya antum turun ke lapangan. Proses tadi membuat antum menguasai antum tidak ditipu nanti ketika jadi pemimpin gitu loh. Antum kan baru jadi santri sekarang, nanti suatu saat antum jadi pemimpin di masa akan datang. Saya yakin enggak itu? Kalau antum yakin, antum ini someday enggak tahu kita mana di antara antum ini. Yang ditakdirkan Allah nanti jadi bu nyai, jadi istrinya kiai, istrinya pimpinan pondok, punya pondok penghafal Quran sendiri, punya masjid sendiri. Jadi doa lah, minta sama Allah. Allah Maha Kaya, masa antum takut sih? Yang penting bisa punya rumah Ustadz, bisa makan, bisa tidur, bisa punya anak. Apa bedanya antum sama kerbau? Kerbau ya kerja. Punya cita-cita, saya harus bermanfaat, punya pondok. Walaupun mungkin santrinya 3-4 orang. Punya masjid sendiri. Kalau tidak bisa masjid sendiri, punya surau sendiri nanti. Menjadi bagian dari dakwah. Ikut besarkan agama Allah, antum jadi pengasuhnya, jadikan itu doa. Masa antum cuma mau diam duduk jadi penonton ya, enggak mau ke terpikir ambil ini. Nah, saya cerita sedikit ya betapa bagaimana ucapan itu adalah doa. Bunda Uung itu dulu waktu zaman masih jadi santri, ini pun saya dapat ceritanya dari Bunda Uung. Setelah sekian lama baru cerita. Ya kata sambil ngobrol-ngobrol kan. Bunda tuh dulu masih santri kelas 3 intensif itu dipanggil sama kawan-kawan tuh bu nyai. Terus Bunda gimana, saya bilang ya Bunda enggak pernah bilang enggak, aminkan ya walaupun enggak tahu nanti nikahnya sama siapa gimana. Itu kejadian tahun berapa? 2001 berapa? Sekarang udah berapa tahun? Saya bilang ya, Bu Nyai itu ujian, Pak Yai ujian. Kita tidak minta-minta dipanggil Pak Kiai dan Bu Nyai. Saya kalau nulis nama saya seorang, antum pernah nengok? Siapa yang pernah nengok saya kalau nulis nama saya sendiri? Om Pi. Nulis Lukmanul Hakim ya. Yang nulis Ustadz Kiai Haji itu antum itu. Saya tak pernah nulis nama saya Ustadz Lukman, enggak. Tak pede saya. Tahu diri. Orang lain nulis itu hak orang lah. Kalau saya nulis sendiri Lukman lagi. Teman-teman, sabar dengan proses.
keikhlasanmu pasti diganggu. Tapi engkau jangan jadi pribadi yang mengganggu keikhlasan orang lain. Teman kita ngepel, antum dah lah ndak bantu, lewat kaki kotor, muka tak berdosa gitu, antum ndak bisa jadi pemimpin, ndak bakal jadi orang sukses. Kenapa? Tingkah laku antum resek dan menyebalkan. Coba diulang. Resek dan antum tidak akan jadi orang. Kalaupun antum muncul, antum akan dibenci orang, dicaci maki orang, sumpah serana orang. Hidup antum tidak akan bermanfaat. Antum akan jadi pemimpin yang sengsara. Antum kira Firaun itu jadi pemimpin itu mulia ke? Jadi jangan bangga juga dengan jabatan yang antum sedang pegang hari ini. Antum tetap bisa jadi pemimpin hina, resek dan menyebalkan. Tapi antum juga bisa jadi pemimpin yang dicintai oleh banyak orang. Tinggal pilih, which one are you? Karena setiap manusia punya hati, punya mata, punya telinga, bisa mendengar, bisa merasakan. Dia tahu yang tulus, mana yang modus. Antum bisa merasakan orang yang tulus, bisa ngerasakan itu benar-benar sayang sama antum, pengen antum jadi lebih baik, antum pasti bisa kan. Kalaupun mungkin kalimatnya atau kata-katanya terkesan kasar atau mungkin terkesan keras, itu cara dia ngedidik antum supaya jadi orang yang lebih baik. Ya, tanya nih sama Musa Andika, siapa yang pernah digontor? Tahu gimana kalau kiai-kiai marah? Ingat tak? Ingat antum dulu kalau kiai marah, antum tak pernah dimarahi, pernah tak? Tahu kiai? Gimana kalau kiai udah marah? Laporan tuh disobek. 8 tahun saya di sini. Pernah nyobek laporan enggak, Om Pi? Pernah enggak nyobek laporan? Ngelempar laporan? Goblok gitu pernah? Ya biasa gitu kan. Tapi saya tahu kiai saya sayang sama saya. Saya tahu kiai saya pengen didik saya jadi lebih baik. Saya tidak ada curiga, tidak ada caci maki, tidak ada berprasangka buruk macam-macam tentang kiai saya. Saya nikmati aja prosesnya. Saya ngalami, tapi sudah tidak dikasih ihsan 5 bulan. Makan kangkung campur rumput, minum air putih 5 gelas. Coba di sini tidak dikasih ihsan 5 bulan. Demo kalian tuh atas nama hak asasi manusia. Oh iya, Bang Iwan takut kucing. Simpan ya. Jagakan kucingnya Bunda. Si Mini. Niki. Sini sama ya. Di pondok ini teman-teman, jangankan manusia, binatang pun disayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ikan nila beranak pinak 7 ekor awalnya. Ingat benar saya ngambil dari pondok Mu'inul Islam. Atas izin Allah ramai ikan nila di depan. Tak tahu ada yang dibakar, ada yang diapakan. Itu amal usaha yang dia kerja tuh. Saya serahkan ikan nila saya sama Allah gitu jalan. Pantas Praza tak ada, tak pernah berubah nilainya ya. Ya insyaallah lah. Udang lobster. Ada dulu saya punya kucing hijrah. Saya ngasih namanya kucing hijrah. Kucingnya warna kuning, kepalanya besar, suka kelahi, garang luar biasa. Satu hari saya tangkap dia, lalu saya mandikan di rumah. Sambil mandikan di kamar mandi itu saya bilang, kau jangan garang-garang. Kau itu makhluk Allah, aku pun makhluk Allah juga. Aku sayang sama kau nih, aku mandikan nih hari Jumat. Saya gosok pakai sikat. Nggak boleh. Saya gosok pakai sikat tuh kakinya, saya bersihkan, belikan sikat, bersihkan suci pakai di kamar mandi, bersihkan, lap pakai kanebo, ada kanebo khusus untuk ngelap dia tuh, bersihkan kaki. Masya Allah, tabarakallah, atas izin Allah, dia nggak garang lagi abis itu. Kukunya saya bersihkan, kukunya saya potong biar nggak tajam. Habis itu apa yang terjadi kawan-kawan? Jadi semenjak saya panggil, ya kan? Saya panggil dia langsung noleh, kasih makan. Nggak garang, nggak berani nyakar-nyakar lagi.
Nah itulah pelajaran kita, tidak boleh terlalu cinta berlebih-lebihan. Harus biasa aja. Apa yang terjadi? Lagi sayang-sayangnya saya sama dia, oh kena tabrak mobil, pecah kepalanya, berdarah, nangis, saya nangis, terus nangis. Itulah kucing yang saya anggap Garfield. Nonton Garfield, warna kuning gendut, orangnya besar, laki-laki lagi, bersih, udah dimandikan, sayang-sayang, simpan di luar. Rupanya itu awal Allah takdirkan saya pindah dari kucing lokal, diganti Allah dengan kucing-kucing yang lucu dan menggemaskan. Adalah kucingnya Hasan, ya kan, si Mini yang dipinjam tak balik-balik. Datang lagi Paru yang warna abu-abu, ya kan, dah setahun dah umurnya. Tuh hadiah ulang tahun katanya, masih dirawat sampai sekarang. Itu kalau lagi ke atas saya malam-malam tuh, dia pasti naik nemankan saya di atas. Di mihrab itu duduk situ, duduk di atap, nemankan saya tiap malam. Si Mini itu. Ini kucingnya Randi sama Rati, namanya si Niki, anaknya Niki. Ini sayang seperti emak. Kalau saya nyebut diri saya sama mereka ayah, anak ayah nih sini. Diperlakukan. Kan enggak tahu teman-teman amal soleh mana yang diterima Allah. Bisa jadi karena kita sayang sama binatang, Allah sayang sama kita gitu. Ya kan? Ya kalau antum yang takut sama kucing juga harus lebay-lebay gitu. Biasa aja. Ya antum pelihara yang lain lah, kuda nil gitu. Kan lucu kan? Melihara apa? Hipopotamus. Nah, agak keren gitu. Rupanya Allah ganti kucing kampung, ganti kucing lokal, nggak boleh nyebut kucing kampung katanya. Padahal kampung itu bagus kok. Ustaz apa profesinya? Guru ngaji kampung. Saya sampai sekarang masih maunya itu. Jadi kalau orang nanya apa kerjanya Ustaz, saya bilang saya guru ngaji kampung. Ini kampung kan, kampung Sungai Raya, Gang Raya 5, Gang Raya, Gang Imanuddin. Ini 11 meter kali 17, masjid kecil dalam gang, betul enggak? Ada bohong enggak saya? Masjid kecil dalam gang di tengah komunitas non muslim. Teman-teman, berproseslah. Apa? Berproseslah. Mengolah hati, mengolah rasa, ketemu dengan orang-orang yang enggak sefrekuensi, ketemu dengan orang-orang yang egois, yang maunya enak aja, sukanya nyuruh-nyuruh tapi tidak ngerjakan. Antum akan ketemu, itu menempa antum untuk jadi pemimpin di masa datang nanti. Antum kira saya dengan izin Allah ada di posisi sekarang ini prosesnya mulus-mulus aja? Enggak, ketemu saya dengan banyak orang dengan berbagai macam karakter. Tadi saya bilang ada yang rese, ada yang menyebalkan, ada yang datangnya waktu makan aja. Dia tuh entah ngapa sinyalnya tuh datang tuh pas makan, pas enak, pas makan, pasti ada dia. Pas bekemas hilang, pas bersih-bersih tak ada. Tapi waktu pas enak dia pasti ada. Saya bilang brengsek orang ini nih. Tapi kok sinyal dia betul terus ya? Ada orang-orang yang kayak gitu tuh, pas enak-enak, pas foto-foto, laporan apresiasi, ada. Giliran kena marah, laporan pertanggungjawaban, ya kan? Bagian tak enak, kena marah sama pimpinan, sakit perut lah, sakit gigi lah, ngasih makan kudanil lah. Antum harus ketemu dengan orang yang kayak gitu. Ada lagi orang yang baru nemu jabatan, waktu dia anak buah, taatnya luar biasa, soleh. Afwan akhi, jazakumullah, masya Allah, tabarakallah. Baru jabat 1 hari, langsung semena-mena, baru seenak-enaknya. Antum ketemu orang ini baru nemu. Dia bilang hebat, kita nengoknya, oh kasihan, sungguh kasihan. Berkali-kali saya bilang, ini orangnya ada depan muka saya, enggak takut saya nunjuk-nunjuk mukanya. Antum yang wakil pengasuh, saya bilang, saya pecat pun hari ini, antum jangan baper, saya bilang. Itu amanah bukan jabatan. Kalau yang wakil pengasuh bisa dipecat, apa gitu, cuma staff, cuma manajer biasa.
Saya bilang juga sama diri saya, kalau saya dianggap sudah nggak kompeten lagi untuk ngasuh pondok ini, antum silakan turunkan, ahlan wasalan. Saya malah minta turun. Ada nggak yang mau gantikan, sila. Karena bagi saya jabatan ini bukan tujuan saya. Ingat, ada satu nama tokoh yang saya jadikan sebagai simbol untuk pondok ini, tegak kuat, dan saya pegang kuat-kuat. Siapa nama tokoh itu? Khalid bin Walid. Itu tanya sama Ompi. Pusat dakwah itu ada satu ruangan yang sampai sekarang saya bilang boleh diganti nama ruangannya. Masih tidak tuh? Diganti tidak namanya? Tidak boleh ya. Itu nama ruangannya, ruangan Khalid bin Walid. Itu kamar sakral. Banyak episode penting di internal pondok terjadi di ruangan itu dengan izin Allah. Saya nangis ya di situ pernah, saya ngeluapkan kesal ya pernah di situ, temenung sendiri di situ ya pernah, hampir putus asa berhenti dari dakwah ini ya di situ. Banyak sejarah di Khalid bin Walid itu. Tapi karena nama ruangannya Khalid bin Walid, saya jadi ingat. Oh iya, episode Khalid bin Walid itu harus saya alami juga. Dipecat tanpa ada salah, tanpa pernah bantah. Antum enak di sini, ya kan? Kena pindahkan cuma mutasi ya. Khalid bin Walid itu dipecat jadi panglima di atas karirnya. Saat dia tidak pernah bikin salah, tidak pernah bantah. Coba diulang. Khalid itu tidak pernah bikin salah. Dan yang paling penting teman-teman, tidak pernah kalah juga. Dari zaman Rasulullah mimpin perang, dia mimpin perang, lalu Abu Bakar jadi khalifah, Umar bin Khattab jadi khalifah. 3 pemimpin, 3 khalifah, tidak pernah kalah, tidak pernah salah, tidak pernah bantah. Khalid bin Walid terbaik. Tak sakit hati dia kena pecat. Kalau antum masih bangga dengan jabatan, lalu sakit hati ketika jabatan itu, berarti belum ikhlas, belum sampai ngerasuk dalam hati. Misalnya gini contoh, Ustaz Andika, antum saya istirahatkan, antum ngurus masjid ya, jadi marbot, nggak usah lagi jadi wakil pengasuh amal pendidikan. Nangis, bikin status, sampai hatimu berbuat begitu. Saya tangkap dia, saya selamkan ke kolam. Ngapa Ustaz gitu? Ini adik saya, dari zaman dia masih beringus sampai berjenggot dah. Saya ngurusnya dari kecil. Dulu beringus pas lagi pilek. Kok dia marah-marah, baper-baper, saya selamkan benar. Ada ente adik abang, sama kayak saya garang sama Ibal. Memang kau adik abang kan di pondok ini SPA, sibuk lah kok. Bayar dengan amal perbuatan. Jangan peduli sama jabatan. Bergerak, berbuat lebih banyak. Do more, give more. Korban lebih. Karena sejatinya pengorbanan kita, tingkah laku kita, apa yang kita berikan kembali lagi kepada kita. Jelas tak? Mana dalilnya Ustaz? Nah, ada cerita lain. Balik situ lagi. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Udah. Ada waktu antum harus jadi manusia biasa. Ada waktunya antum turunkan, nggak usah pakai wibawa besar-besar, antum jadilah manusia. Saya diajarkan sama guru-guru saya untuk melatih dia. Antum hormat sama kiai, hormat sama guru. Ada masalah sewajarnya, sebatasnya. Tapi kurang ajar juga, antum rugi sendiri. Saya tidak minta dipuji-puji, tidak minta antum cium tangan saya bolak-balik, nggak ada. Tidak minta antum minum air kobokan tangan saya, tidak. Itu berlebih-lebihan namanya. Tapi kalau air minum saya diminta, habis itu dihabiskan, nah itu lain cerita. Ada yang amalannya gitu tuh. Ustaz jangan habiskan Ustaz ya. Iya saya bilang. Oke sini. Saya minum sedikit, sisanya saya doakan. Semoga jadi orang alim, orang soleh, orang taat. Nah, yang itu bukan masalah minumannya, doanya. Mudah-mudahan antum jadi orang lebih hebat daripada saya bilang lebih sukses daripada saya, punya pengaruh lebih luas. Nah, itu doanya. Yang awal-awal jangan ya. Yang ikhwan-ikhwan ya biasa tuh. Biasa Ustaz awal yang itu. Abang kakak
saya sekali lagi menekankan pentingnya berproses. Untuk apa Ustadz Allah hadirkan orang-orang yang tidak sesuai dengan maunya kita? Untuk apa Ustadz Allah hadirkan orang-orang yang kadang-kadang mau enaknya saja? Untuk kita belajar, satu. Yang kedua, untuk kita menguji keikhlasan kita. Antum ikhlas tak? Karena Allah tak? Cuman Allah tahu antum karena Allah atau enggak. Kalau antum dihadirkan dengan orang-orang yang sefrekuensi, ya, terus mulus-mulus, ya, mana antum tahu keikhlasan antum? Bergeraklah, berbuatlah. Karena sejatinya keikhlasanmu pasti diganggu. Cuma engkau jangan jadi pribadi yang mengganggu keikhlasan orang lain. Kita tahu teman kita capek, jangan ajak bergurau, antum main-mainkan lagi. Tak ada beli makanan, boy, 3 ya aku belinya. Teman kita lagi capek, nengok sikon lah bergurau tuh. Kawan kita lagi rumah tangga sama istrinya, antum ngacau-ngacau dia. Tengok sikon. Oh, kawan aku lagi takut ini nih, ajak ngobrol yang baik-baik. Ya kan? Oh, lagi bagus nih yang ini nih. Antum tengok, belajar gitu loh, nengok orang. Bisa kan? Matanya ada kan? Bisa nengok orang. Oh, kawan aku nih lagi ndak mood nih kayak gini. Enggak usah ditanya, lagi dapat ya. Kok sensi benar sih? Tengok sih kok. Oh, lagi bisa diajak gurau-gurau. Oh, teman aku nih dia. Nah, belikan dia air minum misalnya. Dia suka minum es teh manis misalnya gitu kan? Dia suka minum es teh manis. Nah, kita belikan es teh, lalu kasih dia. Ya, Bang, untuk Abang, Bang. Kita enggak ada mancing-mancing. Tahu-tahu dia manggil. Sini lo bentar. Ya, Bang, gimana, Bang? Aku mau ngobrol bentar sama kau nih, boleh enggak? Boleh. Nah, minta pendapat kau gimana lah ya. Tapi jangan cerita siapa-siapa ya. Siap, Bang, aman, Bang. Direkam. Insta story. Kawan apa? Macam gitu. Ngobrol dia, abang nih lagi pusing sebenarnya, gimana ya nyikapinnya begini. Oh, Bang, kalau itu tuh saya terus terang. Iya, contohnya teman yang baik, teman yang benar ya. Aduh Bang, terus terang Bang, kalau masalah-masalah gitu saya belum ngerti Bang, umur saya masih muda. Tapi saya doakanlah semoga urusan ini cepat berlalu Bang. Semoga Bang dimudahkan Allah. Kadang-kadang teman-teman, orang curhat tuh enggak juga langsung perlu solusi atau nasihat. Tahu enggak? Mau langsung ketahuan sering salah curhat. Kadang-kadang ada orang tuh yang hanya perlu meluapkan ya, hanya perlu numpahkan cerita, selesai, dah lepas dia. Begitu kita doakan dia, mudah-mudahan Abang dimudahkan Allah Bang, lancar Bang, sukses Bang, Abang dimudahkan Allah. Kecuali dia minta nasihat, gimana menurut Ustaz, sebaiknya saya seperti apa, baru ngomong. Tapi jangan nggak panjang-panjang. Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, buka Quran, dia kadang nggak siap juga terima nasihat panjang-panjang. Sewajarnya. Jadi antum dikasih masalah, antum dikasih dinamika kehidupan hari ini, itu karena Allah sayang dan pengen jadikan antum lebih baik di kemudian hari. Percaya tak? Yakin tak? Antum harus yakin itu. Dan saya jadikan itu doa. Ya Allah, kau kasih ujian ini ya Allah. Kau yakin, saya yakin kepada Engkau ya Allah, Engkau akan jadikan saya pribadi yang lebih baik di kemudian hari. Jadi kita jalani hidup tuh lebih tenang, lebih santai, lebih kalem. Kalaupun ada masalah, pasti ada solusinya kan gitu. Jelas gak? Dapat apa tuh hari ini? Kemarin hari ini? Apa? Do more. Okay. Enjoy the process. Pastikan prosesnya benar. Jangan antum merasa benar berproses, padahal proses antum salah. Lantak dikasih tahu tak mau dengar. Puli, bengak-bengak tela, bengak-bengak tela, bengak-bengak ubi maksudnya. Tak dengar. Berproses dengan proses yang benar, sabar. Keikhlasan pasti diganggu, akan ketemu pribadi-pribadi yang merusak keikhlasan pasti. Ini rambut sama hitam isi hati mana tahu. Pergi beda-beda, amal sosial, amal usaha, amal pendidikan, amal-amalan.
ya kan? Beda-beda. Pastilah keikhlasan. Nah sekarang, yang udah nikah mana? Tanya lagi. Antum tidur di rumah tuh satu kasur atau pisah kamar? Satu kasur. Oke, tak ada kasur. Sian. Nggak ada kasur kan? Kalau nggak ada kita bikin fundraising. Lagunya apa soundtrack itu? Tuhan kan berikan jalan. Antum yang hari ini sudah menikah, sudah punya pasangan, tidur satu kasur, satu kamar, sama-sama bertahun-tahun, masih pernah berbeda cara pandang gak? Masih biasa selisih paham gak? Apa yang beda divisi, beda kamar, beda ruangan, beda SOP, paham gak? Yang satu kasur ya bisa beda, ngurus 500 orang banyak ini. Ikut saya. Gini, lebih cepat, lebih keras, panas. Kenapa panas? Kenapa dia bergesek? Karena bergerak. Pondok ini yang tengok enggak sibuk? Yang amal usaha salto-salto, yang amal sosial tak kemana-mana, amal pendidikan tahap-tahap dikerjakan masing-masing. Terus saking saya dah nggak bisa menggambarkannya apa yang dikerjakan gitu loh. Entah apa-apa pokoknya lah. Yang PAW lain lagi ceritanya, yang MIC tahap apa, pokoknya gitulah. Pondok ini sibuk kan? Satu bawa map, satu lari-lari, satu ini. Ustaz, lari. Nah, apa kita nih? Apa kita kerjakan nih sebenarnya? Ini Ustaz nyari konten, ini Ustaz ini. Oh, sibuk semua. Antum lihat semua orang bergerak. Ada gesekan enggak? Pasti ada lah, betua. Yang satu minta SPM, mana SPM-nya? Oh, udah mulai. Yang satu yang kwitansi. Suruh cari gorengan. Cuman bikin kwitansi gorengan. Yang jual budak kecil di korem, itu pun sekali ya jualannya. Tak bisa laporan. Songsara. Bagian finance tak mau tahu, pokoknya tak ada. Tak ada cair bulan ini. Nangis. Cuman antum saya tengok ada yang ketawanya lepas, benar kayaknya dia jangan-jangan tuh pelaku yang suruh cari kwitansi itu. Baca Quran ya di absen. Itu kan ibadah kita sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, mulut kau tuh cabai. Sampah. Belajar taat, bukan disuruh bikin maksiat. Telah, suruh baca Quran. Untuk siapa baca Quran itu? Untuk diri sendiri. Latihan antum, berbeda pendapat, latihan bergesekan. Ini baru 500, antum bayangkan di Gontor tuh berapa ribu. Di Gontor loh, yang pusat Gontor 1 ya, Ponorogo tuh. Saya 10 tahun di sana tuh. Hari Jumat itu bisa 15 event. 14 event, 15 event. Kenapa saya tahu? Saya bagian sound system. Setiap tempat minta sound, minta mic, minta disiapkan cepat. Kalau kata Piramli, kepala otak engkau itu. Dan cuma satu. Zaman dulu masih pakai soundbox. Yang kalau salah nyambung merah dengan putih atau biru sama merah, bunyi dikit ya, buk gitu. Kayak bunyi kentut.
1,5 juta ganti powernya. Salah nyambung, maka anunya pakai baterai, bawa baterai kecil, dites loh, cek. Oh ini positif, ini negatif, sambungnya sini, ini kabelnya gini. Mau paralel, mau seri cara nyambung, saya belajar itu. Makanya sound system ini berubah-berubah. Udah ditulis ini, mic azan, masih pakai mic yang itu. Suaranya kecil, Ustadz, yang ini Ustadz kecil. Memang disetting kecil, pintar. Di dalam, di luar suaranya besar. Pegang kepala dulu. Karena mic azan itu teriak-teriak, kan enggak mungkin. Hayalah sholat. Antum azan apa kayak gitu? Teriak. Hayalah sholat, teriak. Makanya disetting dalamnya kecil, di atas yang dibesarkan volumenya. Itu seni dalam dunia sound system. Cerdas. Antum jangan pilih laki-laki yang salah pilih mic ya. Milih mic ya tak bisa begitu milih istri. Paham? Ini mic untuk azan, untuk qomat. Tahu mana tombol. Ini mati. Ini hidup, ini kalau ke atas on ternyata hidup, ketua. Auto mati. Ini kalau lagi apa? Teras hidup, ya kan? Suara atas, matikan atasnya, matikan BBM-nya. Saya nggak perlu itu tahu. Yang luar dengar nggak? Suara teras kan dengar? Teras dengar kan sekarang? Tetap dengar. Mana ngatur mixernya, mana ngatur ini, belajar tentang proses, menguasai permasalahan, terjun, cari tahu, belajar terus tanpa henti. Dah, ketika antum jadi pemimpin, antum menguasai permasalahan, tidak bisa mengobrolkan antum. Nengok dari jauh ya, oh, miring ini, nggak betul, nggak pas. Saya yang salah nih. Kok bau nih kayak ada bau hangus? Buka, olinya kering, tahu gitu. Mobil tuh dipakai sekali, saya bisa tiba-tiba kan pinjam kunci mobil saya. Ini ngapa ndak enak? Telepon bang Las, kayaknya ada yang ndak enak, ndak ada pas nih. Begitu dibongkar betul, iya Ustadz, kampas remnya udah terbakar. Tahu makai ya, marah gitu saya. Nanti antum saya marah, antum bilang Ustadz garang, Ustadz ini. Antum tak tahu gitu. Make, tahu tuh tinggal kedip-kedip, dah baterai, apa bensinnya, kedip. Maka nasib antum pun kedip-kedip terus. Dah, jelas ya? Sip? Belajar apa kita hari ini? Ngomong ya? Baik. Karena itu doa. Sebut yang baik-baik. Insyaallah ya Allah, saya akan jadi pribadi lebih baik masa akan datang. Suatu saat ke depan saya akan lebih baik. Bersih-bersih hati, bersih-bersih mulut, bersih-bersih mata. Orang jahat biasalah. Aku dipimpin sama orang yang jahat, dipimpin sama orang yang suka bohong, dipimpin sama orang yang suka nipu. Biarkan dia. Antum jangan, antum ambil pelajaran. Oh, kalau aku nanti jadi pemimpin, aku tidak mau jadi kayak gitu. Yes, sejak apa? Siap? Saya doakan antum semuanya hadir di sini, semuanya jadi orang hebat di masa akan datang. Jadi orang yang bermanfaat dunia akhirat. Hidupnya berkah, berlimpah, rezekinya banyak. Manfaatnya dunia akhirat dirasakan oleh orang banyak. Jadi anak yang soleh, jadi anak yang solehah, jadi suami yang baik, istri yang baik, jadi anak yang baik, jadi orang pemimpin yang bermanfaat dunia dan akhirat, punya dosa maksiat di masa lalu yang diampunkan Allah, berbanding lurus dengan kebaikan dan hasanat juga amal soleh dan amal jariah yang terbaik yang antum lakukan, bermanfaat di dunia, bermanfaat di akhirat. Al-Fatihah. Pegang tangan temannya, pegang tangan. Bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, bersabarlah dengan prosesnya. Banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi yakinlah, percayalah,
itu terjadi atas izin Allah. Ketidaknyamanan hari ini adalah sebuah proses sementara yang menjadikan engkau jadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Saya saudaramu mendoakan dari lubuk hati yang terdalam, engkau akan menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan, lebih soleh, lebih alim, lebih taat, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya hebat dan bermanfaat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salaman sama temannya, tengok matanya, bilang you will be someone. Salam peluk hari Jumat. Doakan kawannya. Jadi konten kreator semuanya di bawah dia gitu. Multimedia berarti. Ya, maksudnya dibina sama dia. Tapi tetap nanti di bawah untuk yang kepala sebuah organisasi. Terus nanti buat mahar. Ada expo, ada mahar lengkap. Kebutuhan ini. Ada halako, nanti ini harus ini maklumat yang kemudian seperti itu. Oke. Ya. Jadi ini masih kecil saya nanti mulai bulan ini nanti kalau teman-teman kita sampaikan ke kita untuk mulai dikasih amanah ke sini. Oke. Ya. Bacakan ini dulu atau ini dulu atau ini dulu. Baru ini. Jadi satu ada empat. Satu ini Rama, Ahmad, terus baru ini Nagara sama Pangus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita berdoa, semoga doa kita tadi diijabah Allah ya. Amin. Berproses, sabar-sabar, jadi orang, jaga keikhlasan, jaga kesungguhan, jaga ketulusan, jaga mulut, bersih-bersih hati. Ketemu dengan orang yang brengsek dan menyebalkan, resek dan menyebalkan itu biasa, itulah ujian pemimpin. Oke? Biasa. Jangan cengeng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Keputusan Pondok Modern Munzalan Ashabul Yamin nomor 4 SK PMMAY 2021. Pengangkatan wakil pengasuh wilayah. For your information, wakil pengasuh wilayah itu di Kalimantan Barat namanya Ustadz Abbas, Ustadz Abu Hasan. Wakil pengasuh wilayah Jawa Barat dan sekitarnya itu Bang Irfan. Wakil pengasuh wilayah. Maka wakil pengasuh ini dia di bawah pengasuh, bukan di bawah amal pendidikan atau amal usaha, dia langsung di bawah pengasuh. Jelas ya, nanti strukturnya digambarkan. Jadi, kalaupun dia mensupervisi Baitul Mal itu urusan teknis, tapi dia harus mengangkat nanti branch manager baru, mengkaderisasi. Tapi kalau dalam masa-masa transisi boleh nanti. Tapi pelan-pelan wakil pengasuh ini dia amanahnya lebih besar di atas. Wakil pengasuh Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur itu Bang Dedi Trisnawardana. Wakil pengasuh Indonesia Timur, Makassar, Sulawesi dan seterusnya sampai Papua itu Ustadz Syahid, Kiai Syahid. Lalu wakil pengasuh Jawa Tengah, Jawa Timur
Jogja dan sekitarnya, Mas Sasongko Jati. Jadi nanti kalau antum ada yang nanya tentang gerakan infak beras di kota yang tadi disebut, maka arahkan kepada wakil pengasuhnya. Jelas? Nah, setelah syuro dengan pimpinan dan juga beberapa wakil pengasuh, hari ini, hari Jumat yang penuh berkah ini, tolong direkam nanti dan disebarkan ini, kami atas nama pengasuh dan pimpinan melakukan perubahan struktur pada pondok modern. Jadi ada perubahan, penambahan sebenarnya, bukan perubahan, penambahan. Dalam rangka menjaga kelancaran dan mengatur tatanan struktur yang ada di daerah-daerah di luar pusat, maka memang perlu untuk menerbitkan suatu surat keputusan yang disahkan oleh pengasuh. Mengingat perlu menambah dan mengangkat wakil pengasuh wilayah baru di daerah-daerah, menetapkan, memutuskan, mengamanahkan kepada saudara Fahrur Razi. Ada zoomnya? Ya, tuh. Fahrur Razi Aceh sebagai wakil pengasuh wilayah Sumatera 1. Bang Fahrur Razi yang terdiri atas daerah Aceh, Sumatera Utara itu Medan dan sekitarnya, Sumatera Barat Padang, Kepulauan Riau dan Riau. Jadi Kepri dengan Riau. Jadi maksudnya Pekanbaru itu masuk wilayah Sumatera 1. Selanjutnya mengamanahkan kepada saudara Refki Harsa Riyadi Lampung sebagai wakil pengasuh wilayah Sumatera 2. Ada orangnya? Mas Refki hadir ya? Oke, baik. Jadi biar ini juga didengar sama semuanya, ini hari Jumat di Kemasjidan yang umumkan saya langsung berarti resmi. Refki Harsariadi Lampung sebagai wakil pengasuh wilayah Sumatera 2 yang terdiri atas daerah Jambi, Sumatera Selatan berarti Palembang dan sekitarnya. Kemudian Bangka Belitung, Pulau Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung. Itu namanya Sumatera 2. Surat keputusan ini berlaku sejak ditandatangani surat keputusan ini, dan surat keputusan ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila dalam surat ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Demikian ditetapkan di Kuburaya 25 Juni 2021 hari Jumat, pengasuh Masjid Kapal dan Pondok Modern Lukmanul Hakim, Kepala Andika Putra. Selanjutnya, ini tadi SK ya, surat keputusan. Levelnya lebih tinggi. Kalau ini maklumat pengasuh, informasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hasil musyawarah pimpinan beserta jajarannya, maka pengasuh Pondok Modern Munzalan Ashabul Yamin memutuskan mengamanahkan kepada saudara Akbar Syukrian. Mana dia orangnya? Mana? Biar masuk, biar nampak. Diri Ustaz. Ini namanya Ustadz Akbar Syukrian. Ustadz Akbarnya alumni Gontor dan sekarang kita kasih amanah sebagai sekretaris pimpinan pondok. Ya, jadi sekpim itu ada Bang Oji, ada Bang Jimmy, ada Ustadz Rama yang sekarang sedang pulang, ada Ustadz Akbar Syukrian. Ustadz Akbar Syukrian ini untuk ngawal kegiatan saya di internal pondok. Jadi kemana saya, di mana, ngapain, ada kegiatan apa, Ustadz Akbar standby. Termasuk nanti menghadapi tamu-tamu, ya itu kerjanya sekpim, mengumpulkan, mentranskrip, nanti kerjasama dengan teman-teman yang terkait, dengan Mas Arif dan lain-lain. Seperti fungsi sekpim sebagaimana mestinya di Gontor. Oke, standby nanti Ustadz Akbar Syukrian. Ada apa-apa nanti koordinasi, kita kumpul sama-sama. Dan sebagai PJS, penanggung jawab sementara, HRD Pondok Modern Munzalan Ashabul Yamin. Jadi absen dan lain-lain itu nanti Ustadz Akbar yang akan merekap dan melaporkan kepada saya. Berurusan dengan disiplin ketaatan di internal. Nanti akan diumumkan. Ya, syukuran Ustadz. Ijlis. Labak Ustadz. Sini, langsung ke depan. Lihat belakang boleh, lihat depan boleh. Ijlis ya, pakai jim bukan B. Kalau nggak budak-budak nih kan dengan aku sama ngomong iblis-iblis ijlis, jelas saya ijlis. Nanti Ustaz
Saya kasih alat kelengkapan untuk nanti ngerekam, recording dan lain-lain itu nanti penting. Ketika saya bilang nggak perlu lagi ada instruksi rekam ya, nanti bikin staff untuk ini. Antum udah punya staff sebenarnya, Bang Arif. Mana Arif mana? Arif Sekpim, staff sus itu dulu. Nah itu untuk bantu mentranskrip teks-teks materi-materi tausiah atau yang keputusan-keputusan kayak gini. Atau mungkin ada keputusan lisan saya yang kayak kemarin kan Bang Imam kita ngobrol-ngobrol tuh di ini nanti dilaporkan sama Ustaz Akbar nanti. Jadi fungsi sekpim seperti di Gontor tuh mulai dipegang sama Ustadz. Kalau Bang Oji handle event-event yang sekarang saya udah kasih tugas bukan cuma ngurus event di luar, tapi juga sudah mulai harus menjahit santri-santri itu jadi satu kesatuan untuk bikin program bersama untuk support. Semoga Allah ridho ya. Alhamdulillah. Selanjutnya mengamanahkan kepada Al Ustadz Muhammad Adia Nugraha. Al Ustadz Muhammad Adia Nugraha sebagai pembina Munzalan Information Center. Jadi nanti Ustadz Adia ini selain di pusat dakwah juga ini lagi sedang kurang sehat kayaknya. Ya, tapi masuk di Zoom ya. Ustadz Adia sebagai pembina di Munzalan Information Center. Lalu yang ketiga, mengamanahkan kepada bernama-nama di bawah ini panitia bulan Muharram Munzalan. Jadi Munzalan Information Center itu kan di bawah pengasuh. Nah, ada pembinanya, musyrifnya yang mengecek konten, ngerapikan layak tayang atau enggak. Nah, itu nanti ada pembinanya nanti sama Ustadz Adia, dan juga multimedia yang lain silakan berkonsultasi untuk konten kepada Ustadz Adia. Jelas ya? Kan amal pendidikan ada multimedianya. Selain antum sama wakil pengasuh antum juga, tapi nanti untuk yang membahasakan pondok Munzalan Information Center yang akan kita blast di akun-akun besar, nah itu nanti kita konsultasikan sama Ustadz Adia. Selanjutnya mengamanahkan kepada nama di bawah ini panitia bulan Muharram Munzalan. Nah, kita akan ada Muharram Cup nanti. Sibuk pikirkan kaos, kalah. Banyak gaya kalah, yang senyap-senyap malah menang ya. Jadi tidak usah banyak gaya gitu lah. Yang penting itu skor. Begitu menang, skor sementara. Itu bahasa orang kalah tuh biasanya. Saya pokoknya antum cetak kemanapun saya bahagia. Ya kan, amal pendidikan menang, alhamdulillah. Amal sosial menang, alhamdulillah. Bahagia terus, karena semua santri saya. Dekat bahagia. Yang pertama, waduh, ini ketuanya Muhammad Adia Nugraha, Ustadz Haidir Omar, Muhammad Ridwan Maulana. Ini ketua panitia bulan Muharram. Kemudian 4, membuka kembali program Halakoh PMMI pada Senin tanggal 28 Juni 2021. Senin sudah mulai. Nah, ini juga termasuk yang ini Ustadz nanti di absen dicek mana-mana yang tidak datang, mana-mana yang tidak suka lambat, yang Abu Naum, Abu Nawas, Abu Ta'akhur, itu nanti kita akan cek, bikin rekor nanti. Yang suka-suka terlambat, saya kasih hukuman istimewa. Khotib Jumat 4 minggu berturut-turut. Catat nih, instruksi. Abu Ta'akhur yang suka-suka terlambat tuh, masbuk, hukumannya khotib Jumat 4 minggu berturut-turut. Mantap. Sama mimpin one day one juz 5 waktu sholat. Oke? Mantap gak? Itu hukum yang mendidik. Keringat dingin dia khutbah Jumat. Ini instruksi ya. Catat baik-baik, kasih tahu. Bang, kasih tahu sama amal usaha, amal sosial, pendidikan yang suka terlambat, kita kasih hadiah, reward, giveaway. Khotib Jumat 4 minggu berturut-turut. Gantikan semua. Temanya nanti kita tentukan. Yang menentukan tema pengasuh langsung. Minggu pertama ini ente ngomong tentang sholat, minggu kedua ente ngomong tentang ini. Ini hadiah untuk antum yang terlambat. Kalau mau coba, silakan. Kita mulai dari tanggal 28 Juni. Yang awal gimana Ustaz? Nanti kita suruh public speaking di lantai 2. Kalau enggak, public speaking di lantai 6. Ngomong sama cerucuk.
Mewajibkan kepada seluruh jajaran manajer dan supervisor, santri penerima amanah untuk melakukan absen sholat dan membaca Quran di waktu zuhur dan asar. Jadi nanti manajer jadi absen, apalagi staf. Kalau berhalangan izin. Kita mau meningkatkan baca Quran di internal pondok, terutama zuhur dan asar, usahakan antum jangan absen, oke? Ya, ini dipaksa masuk surga. Terus, ya, demikianlah maklumat ini kami sampaikan. Semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita dan menjaga serta memperbaiki dan memberkahi pondok dan masjid kita tercinta. Pengasuh Luqmanul Hakim. Jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon doanya. Saya siang ini akan safar perjalanan menuju ke Singkawang. Ada agenda di sana, tapi agenda private, agenda pribadi, agenda keluarga. Doakan semoga perginya selamat, pulangnya selamat. Dan tanggal 29 saya insya Allah akan berangkat ke Bogor. 29 dan jadi 28. 28 saya hadir dulu, ikut membuka halakoh perdana. Hadir saja, tapi yang buka nanti biar Ustaz Andika. Tanggal 29 berangkat, 30 di Jakarta kita ada bikin film. Alhamdulillah namanya Sahdu, 1 hari dengan Ibu. Tapi tidak sehebat filmnya Habibie gitu lah. Ada film Sahdu, 1 hari dengan Ibu. Kalau tidak ada halangan Desember akan tayang di bioskop kesayangan Anda. Insya Allah, tunggu tanggal mainnya, namanya Sahdu, 1 hari dan akan direview. Insya Allah saya akan review filmnya nanti di Jakarta tanggal 30. Tanggal 1 insya Allah kita akan meresmikan dan akan ikut. Ini bisa screen enggak? Bisa share screen enggak? Dan bisa masuk ya? Oh di sini. Biar jadi doa ya. Mudah-mudahan bisa nih. Nah, dapat enggak screennya? Bisa share? Insya Allah kita akan punya bangunan ini di Jakarta. Namanya Duta Munzalan. Ini wakaf dari salah satu muhsinin pondok. Di bawahnya ada Masjid Kapal Munzalan. Ini kalau tidak salah saya 8 atau 10 tingkat. Ini jadi doa. Di bawahnya ada Masjid Kapal tuh, Masjid Kapal Munzalan. Tuh, ada Masjid Kapal. Ini di tengah-tengah Jakarta. Dan ini harga tanahnya saja 55 miliar. Ini di tepi jalan, ya kan? Jadi mudah-mudahan jadi pusat dakwah. Ya, jadi perwakilan Munzalan. Sekarang kita punya cabang, masjid cabang kita namanya Duta Munzalan di Jakarta, di tengah-tengah kota. Semoga Allah ridho dan insya Allah besok tanggal 1 bulan 7 1 Juli 2021 bertepatan dengan ulang tahunnya Sedekah Akbar. Pas Sedekah Akbar milad yang ke berapa? 2021 kurang 2012? 9 ya. Milad Sedekah Akbar yang ke-9 kita meresmikan dan meletakkan batu pertama Masjid Kapal Munzalan di Jakarta. Masya Allah. Dari Pontianak menyapa Indonesia, atas izin Allah diwujudkan Allah. Kita akan mulai peletakan batu pertamanya besok. Dan insya Allah nih saya umumkan secara lisan dulu, nanti baru SK-nya menyusul. Siap-siap nanti insya Allah kita minta tolong Ustadz Zakwan. Ustadz Zakwan akan kita minta untuk mengawal, menginisiasi proses merintis Masjid Kapal Duta Munzalan di Jakarta. Doakan Ustadz Zakwan semoga bisa mengemban amanah dengan baik, bisa menjalankan amanah ini menjadi amal soleh, amal jariah, dan ini jadi wajahnya Munzalan di tengah kota Jakarta.
Nanti mudah-mudahan jadi oase baru, orang Jakarta bisa makan-makan, bisa kumpul, dan kita punya tempat representatif di Jakarta, di tanah yang tadi saya bilang harganya saja 55 miliar. Harga tanahnya saja. Kiri kanannya ada kampus, ada betul-betul tengah kota, busway dan lain-lain. Gedung apartemen 30 tingkat itu sudah ada di situ semua. Bukan tanah murah, bukan tanah tempat jin bertendang. Tanah memang tanah yang istimewa. Semoga Allah ridho dan Allah berkahi, dan saya izin minta Ustadz Zakwan untuk nanti mengawal seperti apa teknisnya nanti kita bicarakan. Yang jelas doakan semoga gedung ini menjadi kebaikan yang banyak. Ikut doa ya, bantu Al-Fatihah ya, kirim Al-Fatihah terbaik. Insya Allah nanti tanggal 1 bulan 7 kita akan letakkan batu pertama untuk pembangunan masjid, kawasan masjid kapal Duta Munzalan. Jadi nanti ini DM Tower namanya. Kalau ini Munzalan Tower, kalau yang sana nanti Duta Munzalan Tower nama gedungnya. Konsepnya sama, lembaga pendidikan berbasis masjid. Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Semoga Allah ridhoi dan berkahi niat baik kita semua. Allah berkahi juga hajat dan niat baik kita. Semoga ini jadi kebaikan dan amal jariah yang mengalir, insyaallah. Barakallahu fikum, berkah selalu. Jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pamit ya, kawan-kawan ya.